Setiap orang tua pasti mengharapkan yang terbaik untuk anaknya. Mereka pasti ingin tumbuh kembangnya optimal, baik dari segi fisik maupun mental. Salah satu kekhawatiran terbesar orang tua adalah stunting. Berdasarkan studi status gizi Indonesia, SSG, tahun 2021, sebanyak 24,4% anak Indonesia mengalami stunting. 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak adalah Jawa Barat, 971.792 kasus, Jawa Timur, 651.708 kasus, Jawa Tengah, 508.618 kasus, Sumatera Utara, 347.437 kasus, dan Banten, 268.158 kasus. Nah sahabat ensiklopedi, untuk lebih jelasnya mengenai stunting, mari kita simak video berikut ini. Mungkin ada yang bertanya apa itu stunting. Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita. Pemicunya banyak, salah satunya adalah kurang kecukupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan penelitian di 137 negara berkembang, sebanyak 32,5% kasus stunting disebabkan oleh kelahiran prematur dan 20% akibat lahir dengan berat rendah. Kemudian kapankah stunting terjadi? Berdasarkan sebuah studi dijelaskan bahwa stunting adalah akibat dari kekurangan gizi jangka panjang dan mengakibatkan keterlambatan perkembangan mental, kinerja sekolah yang buruk, serta penurunan kapasitas intelektual. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa 80% stunting terjadi pada usia 0-3 tahun. Rinciannya adalah 20% terjadi pada usia 0-6 bulan, 50% terjadi pada usia Juni 24 bulan, dan 10% terjadi pada tahun ketiga. Disebutkan bahwa anak yang mengalami gagal tumbuh sejak lahir sampai usia 9 bulan memiliki kecerdasan intelektual atau intelligence quotient, IQ, yang lebih rendah. Studi yang sama menjelaskan bahwa peningkatan berat badan sejak lahir sampai usia 8 minggu berhubungan dengan peningkatan IQ saat usia 8 tahun. Sebagai informasi, rata-rata IQ orang Indonesia adalah 78,49 dan menempati urutan ke-130 dari 199 negara. Sungguh sangat miris. Menurut riset kesehatan dasar, Riskesdas, pada tahun 2018, sekitar 23% anak lahir dengan kondisi sudah stunting. Penyebabnya banyak, mulai dari hamil di masa remaja dan mengandung dalam keadaan kekurangan gizi atau anemia. Stunting meningkat signifikan pada usia 6-23 bulan akibat kurang protein hewani pada makanan pendamping ASI. Masih mengacu pada Riskesdas 2018, kasus stunting pada balita berusia 6-11 bulan adalah 21% dan melejit menjadi 37% pada balita berusia 12 bulan sampai 23 bulan. Pemerintah tidak berdiam diri. Melalui Kementerian Kesehatan, mereka mencanangkan program untuk mempercepat penurunan stunting. Misalnya, memberikan tablet tambah darah pada remaja putri dan ibu hamil serta memberikan makanan tambahan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis. Selain itu, bayi usia 6 bulan ke bawah harus mendapatkan ASI eksklusif dan anak usia 6-23 bulan memperoleh MPASI dengan protein hewani yang cukup. Balita harus dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Apabila anak mengalami kekurangan gizi, maka harus segera diintervensi.